Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel aku. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Ini di hari keempat lebaran ya teman-teman. Jadilah aku masak yang simpel-simpel aja. Kebetulan ini aku masih punya stok sate. Jadilah aku mau panasin dulu sate aku ya teman-teman. Ini aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi rencananya sarapannya cuma pakai sate aja. Hari keempat lebaran gimana nih teman-teman? Kayaknya kalau udah hari keempat itu harinya jalan-jalan ya teman-teman. Atau ini udah jadi tim rebahan nih teman-teman, menikmati hari libur. Aku panasin ini satenya, aku cuma olesin aja pakai mentega panggangan aku dan udah deh aku panasin satenya. Ini sate ayam by the way ya teman-teman. Anak aku suka banget sama sate ayam ini ya teman-teman. Selain kalau lagi hari libur, aku juga sering banget untuk buatin bekal anak aku pakai lauknya sate ini. Anak aku suka makannya dan aku juga suka masaknya karena masak sate ini menurut aku simple dan bisa banget buat jadi stok ya teman-teman. Daging ayam aku bumbuin terus aku masukin ke dalam kulkas, sudah aku tusuk. Jadi kalau misalnya lagi ngerempong mau bikin bekal langsung aja deh disiram pakai kecap dan dibakar. Ini kuahnya juga udah selesai teman-teman, mau aku taruh dulu ke dalam prasmanan aku. Aku tuh juga pengen banget bikin sate padang ya teman-teman, karena anak aku yang pertama itu beneran sesuka itu sama sate padang, apalagi pakai keripik terus disiram pakai kuah sate padang, itu beneran enak banget. Selain pakai keripik, opak yang juga sering aku buat itu, yang sering aku goreng itu juga enak banget kalau dicocolin sama kuah sate padang ya teman-teman. Nanti mungkin mau cari dulu waktu luang, mau eksekusi, kayaknya ada deh resep yang udah aku save, resep kuah sate padang yang kayaknya itu enak banget. Nanti bakalan aku cobain ya teman-teman. Nah ini satenya udah selesai aku panasin ya teman-teman, cuma dipanggang sekilas aja. Kalau sate kayak gini tuh nggak bakalan bertahan lama ya teman-teman, ini cepet banget ludesnya pokoknya. Aku simpan deh di prasmanan aku ya teman-teman. Se-happy itu deh kalau misalnya udah punya prasmanan ini. Jadi kalau masak tinggal ditaruh aja di sini. Dan lanjut lagi aku mau panggang, mau panasin sate yang selanjutnya. Oh ya teman-teman, kebetulan aku baru banget bikin Instagram baru ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau temenan sama aku di Instagram, bisa banget ya teman-teman buat follow. Nama akunnya sama kayak nama channel ini, Alesania. Jadi teman-teman, aku save itu kalau teman-teman juga berteman sama aku di Instagram ya teman-teman. Kayaknya bakalan asik kalau kita sering DM-DM-an, share-share resep ataupun share apapun itu yang inspirasi ya teman-teman. So jangan lupa di follow ya teman-teman, Instagram aku Alesania. Oke, ini satenya juga udah mateng ya teman-teman. Kalau teman-teman tim yang beli satenya atau bikin ya teman-teman. Kalau aku sih tim dua-duanya ya teman-teman. Kalau lagi mager ya udah deh aku bakalan beli aja deh satenya. Ini dia sate aku udah siap. Menu sarapan pagi udah siap ya teman-teman. Tinggal dieksekusi aja. Lanjut, ini di video udah agak siangannya teman-teman. Dan lanjut aku mau bikin nasi goreng. Ini tuh nasi goreng super simple. Pokoknya tuh cuma dicemplung-cemplungin bahan aja. Aku bilangnya ini tuh nasi goreng mentega ya teman-teman. Ini tentunya aku panasin dulu menteganya. Dan aku mau pakai 2 butir telur ya teman-teman. Pokoknya kalau lagi mau cepet atau lagi mageran aku sering banget bikin nasi goreng ini. Selain enak, ini juga buatnya gampang ya teman-teman. Nasi goreng ini juga sering untuk bekal anak aku ya teman-teman. Tapi ini aku lagi bikin versi yang pedas. Kalau untuk menu bekal biasanya nggak aku kasih cabai ya teman-teman.
Masukin deh nasinya. Ini nasinya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena ini aku masak cuma buat aku dan juga suami. Oke, lanjut sekarang masukin ya teman-teman bumbu nasi goreng aku. Aku suka bumbu nasi goreng sajiku yang ini, rasa ayam ini cocok di lidah aku. Dan lanjut masukin bubuk cabai ya teman-teman supaya rasa nasi gorengnya pedas. Kalau lagi ada stok sambal pisah, aku biasanya nggak pakai bumbu nasi goreng yang sajiku sama bubuk cabai ini ya teman-teman. Jadi tinggal aku orek-orek telurnya, masukin nasi dan masukin sambal pisahnya. Itu juga udah enak banget. Dan ini yang terakhir, aku masukin lagi mentega ya teman-teman. Ini tuh salah satu resep aku kalau bikin nasi goreng mentega. Jadi di akhir juga dimasukin lagi mentega ya teman-teman. Ini jadi bikin nasi gorengnya tambah enak. Kalau nasi goreng pokoknya asal anget itu udah deh, itu semuanya bakalan jadi enak ya teman-teman. Dan ini nasi gorengnya udah selesai. Ini rasanya pedes mantep banget. Masukin ke dalam prasmanan lagi ya teman-teman. Tuh tinggal dimasukin aja. Dan itu udah kelihatan ke teman-teman, sate yang udah aku panasin tadi itu udah tinggal beberapa tusuk aja. Karena emang secepat itu ludesnya kalau sate ya teman-teman. Masukin aja deh semuanya ya teman-teman. Nah ini dia nasi goreng aku udah matang. Mau aku makan pakai sate ya teman-teman. Oke, ini lanjut lagi ya teman-teman. Ini udah di malam hari dan anak-anak aku minta dibikinin omelet sama papanya. Tuh ini dia lagi proses pembuatan omeletnya. Omeletnya pakai 4 butir telur. Jadi segini itu dibuat jadi 2 kali masak ya teman-teman. Anak-anak aku tuh suka banget sama omelet bikinan suami aku yang kata mereka, menurut mereka tuh enak banget ya teman-teman. Padahal sih sebenarnya ya gitu-gitu aja ya teman-teman. Tinggal dikocok telur dan udah deh langsung aja digoreng. Nothing special pokoknya. Kalau untuk stok telur pokoknya jangan ditanya, itu cepet banget habisnya. Makanya kadang tiap video pasti aku tuh lagi nge-refill telur ya teman-teman. Karena emang secepat itu habis telur di rumah aku. Oke, dan ini omeletnya udah mau dilipat ya teman-teman. Dan ini nggak tahu mungkin emang bentukannya abstrak kayak gini ya teman-teman. Tapi ini emang salah satu omelet kesukaan anak aku ya teman-teman. Pokoknya rasanya katanya juara dan paling enak. Emang ya teman-teman, pokoknya anak-anak itu masakan orang tuanya, masakan mamanya yang paling mereka suka. Padahal mungkin menurut orang lain itu B aja ya teman-teman, tapi bagi mereka itu tuh enak banget. Makanya kita para mama-mama ini ya teman-teman semangat banget kalau lagi mau masak. Karena emang suami, anak-anak pokoknya semuanya tuh excited buat makan makanan kita. Kalau kata orang di Instagram ya teman-teman, kadang tuh kita bukan hobi masak ya teman-teman, tapi suka lihat keluarga, suami atau anak kita makan masakan kita. Ya kan teman-teman? Omelet yang ini lebih gede ya teman-teman, karena ini untuk kakaknya dan yang kecil tadi untuk adek. Jadi emang untuk ukuran juga udah dibedain ya teman-teman. Karena kalau kegedean itu nggak bakal habis sama anak aku yang kecil. Dan udah deh, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.